Jangan sampai seni budaya ini punah di tengah kemajuan zaman. Karena budaya ini merupakan warisan dari nenek moyang kita yang dulu sangat dijaga dan dulu sangat diperjuangkan. Kita juga diajarkan gimana caranya melukis, menari, berinteraksi dengan budayawan, gitu, dan pengetahuan tentang arti sejarah. Kaitannya dengan pendidikan sangat luar biasa dan sangat bagus menurut saya, karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya untuk siswa, bahkan untuk guru. Saya sebagai guru dan sekaligus pembimbing mendapatkan banyak hal positifnya gitu. Karena dari kegiatan Sekolah Budaya ini khususnya ekskursi, yaitu kegiatan berupa langsung di lapangan, banyak banget. Jadi anak-anak tidak hanya mendapatkan materi secara teori saja, tapi bisa mengenal secara langsung, melihat secara langsung gitu. Jadi sangat bermanfaat khususnya untuk siswa-siswi SMA di Jawa Barat ini. Masih turut mendukung, menjaga, melestarikan adat dan tradisi yang masih terjaga di keraton. Event Sekolah Budaya ini dari sudut pandang pendidikan sangat membantu, terutama untuk pengetahuan tentang penjabaran arti budaya untuk bagi generasi muda, tentunya untuk anak-anak yang ada di sekolah seperti itu. Dengan berkumpulnya anak-anak seluruh Jawa Barat ini nanti, meskipun terpilih, mudah-mudahan bisa saling mengenal, bisa saling belajar kebudayaan masing-masing, tapi yang penting juga bisa belajar tentang kebudayaan yang ada di Cirebon yang sangat kaya, mulai dari urusan objek pemajuan kebudayaan sampai cagar budayanya. Mudah-mudahan program ini nanti bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain dan juga bisa diduplikasi oleh dinas, kabupaten, kota dengan sasaran dan segmen tentu yang sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Dengan adanya kegiatan Sekolah Budaya ini, kami ingin lebih mengeksplor, ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang beragam budaya yang ada di Indonesia. Tentunya alasan saya tertarik mengikuti kegiatan Sekolah Budaya karena saya rasa sebagai generasi muda, saya itu perlu mengikuti melestarikan budaya di Indonesia, tentunya di wilayah Jawa Barat. Maka itu alasan terpenting saya mengikuti Sekolah Budaya. Saya ingin memahami, saya ingin mendalami, saya ingin mencoba eksplor terhadap budaya yang ada di Jawa Barat agar saya sendiri bisa lekat dan saya lebih memahami dan saya cinta terhadap tradisi dan budaya di wilayah saya sendiri. Oke, yang pertama, hal yang membuat kami tertarik untuk mengikuti program Sekolah Budaya 2025 ini, yang pasti pertama ini adalah kesempatan yang istimewa. Kita nggak boleh melewatkan kesempatan ini, karena ya pertama juga anak-anak terbiasa untuk kompetitif. Tapi ternyata ini bukan kompetisi, tapi kita belajar untuk bersama-sama bertemu dengan teman baru. Saya juga sama, bertemu dengan teman sejawat juga, bisa berbagi berbagai hal, pengalaman, dan juga materi sama pembelajaran. Program ini merupakan program unggulan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat yang merupakan turunan dari program strategis Kementerian Kebudayaan untuk meningkatkan kapasitas SDM dari pelaku maupun masyarakat terkait dengan kebudayaan yang ada di Jawa Barat khususnya. Jadi mungkin agak heran ya Bapak, kenapa anak sekolah sih di sini? Justru itu yang kami kejar, karena ini merupakan salah satu cara bagi kami untuk mengenalkan anak-anak pada akar budayanya. Kelompok Satunggal Cirebon.
bikin saya tertarik adalah melihat dari tahun-tahun kemarin itu banyak banget yang ikut sekolah budaya ini dan mendapatkan pelajaran, dapat relasi yang banyak dan teman-teman yang banyak. Terus juga kita ketemu teman-teman yang aktif juga, terutama dalam hal budaya. Mereka berpotensi, terutama ada yang bisa nari atau teater, drama, puisi, dan lain-lain. Maka dari itu, di Sekolah Budaya ini kita banyak banget belajar tentang budaya, terutama untuk generasi muda pada saat ini. Ya, dimana kita sebagai generasi muda pada saat ini harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Budayaku hidup dalam darahku. Jadi Cirebon itu banyak sekali adat istiadatnya, budayanya, dari keseniannya yang harus dilestarikan. Dan sebagian pasti ada yang sudah punah dan hampir saja punah dan terlupakan. Nah, dengan adanya sekolah budaya, adat istiadat Cirebon, kesenian dari Cirebon, budaya dari Cirebon pasti akan lestari lagi oleh kita generasi muda khususnya. Saya sangat bangga sekali karena semakin berkembangnya era kemajuan zaman sekarang masih banyak siswa-siswi yang ingin tahu tentang arti sebuah budaya, sejarah, bahkan penjabarannya. Bagi aku, acara ini penting untuk generasi-generasi muda tentunya, untuk mengenal sejarah, untuk mengenal kebudayaan-kebudayaan, untuk mengenal gimana ya peran generasi muda tuh untuk bisa ikut serta dalam pelestarian dalam kemajuan kebudayaan ini. Dan balik lagi karena budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang terbentuk dari zaman dulu kayak gitu. Jadi perlu banget remaja aware dan tahu sama budaya biar kita tuh juga bisa memilah-milih, mencari tahu lebih banyak atau bahkan mengulik tentang budaya tersebut kayak gitu. Kalau dari pepatah itu pernah mengatakan budaya adalah jati diri bangsa. Jika hilangnya budaya, maka hilangnya jati diri bangsa kita. Jadi generasi muda itu harus mengetahui tentang budaya, adat istiadat, kesenian dan sebagainya, tentang ya khususnya yang ada di Jawa Barat, sebagian dari Cirebon. Nah, sekarang adanya sekolah budaya. Dan keberuntungannya BPK Wilayah 9 Jawa Barat mengadakan sekolah budaya. Pas tuh untuk mengajak ke generasi-generasi muda yang sekarang untuk lebih mengetahui lagi tentang budaya-budaya zaman dahulu dan di era sekarang. Cara yang paling efektif adalah bagaimana kita ini bisa mengkolaborasikan antara seni tradisional dan seni modern. Bagaimana kemauan generasi muda sekarang karena lebih cenderung kepada modern. Kita harus bisa istilahnya itu mengikuti perkembangan zaman. Kesenian tradisional juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga anak-anak muda sekarang ini bisa lebih tertarik, bisa lebih mencintai budaya atau kesenian tradisional itu sendiri. Kesan saya ketika melihat siswi-siswi, banyak siswa gitu ya dari berbagai sekolah yang ada di Jawa Barat bertemu langsung dengan budayawan yang emang benar-benar berkecimpung di ranahnya, khususnya yang ada di Cirebon ini dengan topeng, tari, dan yang lainnya. Mungkin anak-anak sangat excited gitu ya, sangat terpukau melihat kekayaan budaya yang ada di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Jadi mereka dapat menyaksikan secara langsung, itu adalah suatu momen, suatu kejadian yang sangat susah bisa dialami orang banyak.
menurut saya dari acara dari awal sampai akhir sangat berkesan sekali seluruhnya. Tapi yang menurut saya sangat berkesan ketika saya bisa langsung terjun ke lapangan, saya bisa langsung ekskursi tentang kegiatan-kegiatan, saya bisa langsung nge-explore tempat-tempatnya. Jadi saya langsung melihat dengan mata saya sendiri, oh kayak gini, oh budayanya tuh kayak gini, oh dari museum tuh ternyata yang udah beberapa abad tuh kayak gini. Jadi menurut saya seluruhnya juga dari rangkaian acara ini benar-benar pure budaya. Dari mulai saya lukisan, dari mulai pemateri-pematerian itu sangat cukup seru bagi saya. Tapi yang menurut saya sangat seru ketika saya bisa mengekskursi seluruh tempat yang ada di budaya di Cirebon. Jadi saya bisa lebih paham, dan ketika saya bisa melihat hal tersebut kayak wah ini kayak seru aja gitu. Saya lihat mereka cukup menyenangkan belajar budaya, terutama di Cirebon. Mungkin pertama karena mereka baru ke Cirebon, kedua banyak sekali di sini sejarah atau kebudayaan yang belum mereka ketahui. Kegiatan yang paling bikin aku berkesan banget pertama kali adalah tari topengnya, karena dari sepanjang jalan tuh banyak banget banner yang ada tari topengnya kan. Penasaran tuh sebenarnya kenapa sih tari topengnya tuh bisa jadi simbolis semua banner gitu, kayak banner yang aku lihat kenapa seperti diri itu atau semembanggakan itu gitu. Nah setelah melihat langsung gitu ya tariannya, itu tuh emang keren banget, apalagi pas bagian begini. Ada pokoknya bagian begini tuh bikin aku jadi kayak yang tadinya ngantuk, kayak panas, waktu itu tuh panas hujan di hari pertama ya. Aku waktu ngelihat mereka kayak terus begitunya, terus kayak gitu tuh aku langsung kayak wow, keren banget. Kita jalan-jalan ke Keraton Kasepuhan, terus juga ini di Kesultanan Kacirebonan, nanti kita ke Gua Sunyaragi. Jadi seru banget hari ini. Kalau dipilih yang paling berkesan, ini bukan bohong ya, tapi emang semuanya berkesan. Saya kira wah ini anak-anak kayaknya bakal bete gitu ya, boring, atau kayaknya bakal uring-uringan. Tapi ternyata enggak. Saya kira ini anak-anak pasti main HP terus, ternyata enggak gitu. Selama kegiatan saya kira ini anak-anak sudah jenuh, ternyata saya cari-cari kapan masa jenuhnya nggak ada loh. Jadi kayaknya semuanya dari opening, melukis tote bag, mendapatkan materi, yaitu kalau misalnya sempat dibilang daging nggak, itu daging banget semuanya gitu ya. Dari tote bag menyenangkan, itu berkesan. Kemudian sesi materi juga itu hal-hal yang baru, yang tadinya kita nggak pernah aware sama cagar budaya, sekarang kita jadi lebih peduli sama cagar budaya. Terus ternyata Cirebon punya keraton yang banyak, nggak cuma satu, ternyata banyak sekali. Kunjungan-kunjungan ini sangat berkesan. Saya juga jadi nggak ngebayangin hari keempat kita harus berpisah. Semuanya berkesan deh. Ini mohon maaf saya nggak bisa jawab deh, kayaknya ini semuanya berkesan, nggak ada yang membosankan. Ya cukup berkesan dan cukup berguna sekali gitu, terutama bagi saya pribadi, karena pengalaman yang betul-betul itu bukan hanya kita melihat saja Pak, tapi kita bisa terjun langsung. Cuman yang paling menarik itu ya ketika saya datang ke Kasepuhan Cirebon, Keraton Kasepuhan Cirebon, itu yang sangat menarik karena banyak banget ilmu yang baru yang saya dapatkan, dan bahkan itu adalah patilasan gitu beberapa wali yang ada di Cirebon, dan di situ Kasepuhan yang sangat luas menceritakan berbagai macam sejarah khususnya tentang agama Islam mungkin ya yang ada di Cirebon. Saya jadi dapat ilmu baru, dan ada satu tempat yang saya kunjungi dan mungkin katanya tempat itu tidak bisa sembarang orang masuk, bahkan untuk perempuan tuh dilarang masuk. Kalau yang tahu, kalau yang tidak tahu ya mungkin diperbolehkan. Dan saya dapat kesempatan itu gitu. Ketika orang lain tidak dapat kesempatan itu, saya dapat. Yang paling berkesan, aku waktu pertama kali lihat tari Gendramana yang waktu pembukaan itu benar-benar keren banget. Pertama kali aku lihat tari yang pakai musiknya itu langsung dari alat musiknya dimainin, itu sangat-sangat berkesan sih bagi saya. Yang sebenarnya saya juga penyuka banget sih ngelihat tari gitu, cuman aku first time banget ngelihat tari Gendramana dengan musik yang langsung dimainkan. Itu sangat menarik sih bagi saya.
Menurut saya yang paling berkesan itu yang tadi yang di Goa, karena kita bisa mengenal daerah-daerah dari Cirebon, tarian-tariannya, terus semuanya penampilannya yang bagus dan keren banget. Dari tempat berbagai yang kita kunjungi itu memiliki sebuah sejarah yang sangat banyak sekali. Apalagi Keraton Kasepuhan. Sebelum ada Keraton Kasepuhan, namanya Tapungwati. Baru terjadinya Kasepuhan, ada Kanoman, ada Kacerbonan, ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, itu memiliki sangat sekali sejarahnya. Dan tempat yang paling saya suka, yang paling sejuk banget ketika di tempat tersebut adalah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Karena masjid tersebut itu dibangun oleh Dewan Para Wali Sanga yang diarsitekturkan oleh Sunan Kalijaga waktu masa itu. Nah, kalau cerita panjang sebenarnya sih tentang itu. Mengunjungi sebuah masjid, Masjid Cipta Rasa. Nah, berbeda dengan masjid yang lainnya karena Masjid Cipta Rasa ini tuh banyak sekali perbedaannya, kayak banyak sekali budaya-budaya yang diambil dari luar dan dihadirkan ke dalam sebuah masjid. Nah, di dalam itu tuh kayak terdapat 3 atap tuh. 3 atap itu tuh melambangkan sebuah cara keimanan seseorang dengan Tuhannya. Kayak yang pertama itu kayak ada Islam, iman, sama ihsan. Terus juga di dalam pembedanya itu di sebuah luar masjid kan itu ada gerbangnya. Nah, gerbangnya sendiri itu dalam artian itu melambangkan sebuah kesederhanaan. Terus juga terdapat tiang-tiang yang melambangkan 9 wali songo gitu yang ada di Indonesia. Banyak sekali pembeda yang sebetulnya menjadi sebuah ciri khas. Tapi di Cirebon itu sayangnya masih banyak sekali tempat-tempat cagar budaya, wisata, patilasan yang wajib kita datengin lagi. Boleh deh, next time kita datengin lagi di Sekolah Budaya ada di Cirebon lagi. Semoga Sekolah Budaya ini bisa terus berjalan setiap tahunnya, bisa semakin sukses, semakin banyak peminatnya yang mendaftar. Aku mau ikutan lagi tahun depan. Nah, harapan saya untuk Sekolah Budaya ini sangat besar, terutama saya ingin mengucapkan dulu kepada Kementerian Kebudayaan, BPK Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat sudah mengadakan acara ini. Semoga acara ini tidak berhenti di tahun ini dan ada banyak acara Sekolah Budaya di tahun yang akan datang, karena saya juga tertarik untuk mengikutinya lagi karena banyak banget manfaat yang bisa didapatkan oleh siswa-siswa dan guru juga. Harapan saya dari adanya Sekolah Budaya ini tentunya siswa lebih bisa melek dengan budaya yang ada di Indonesia. Agar mereka bisa lebih mencintai dan juga melestarikan budaya mereka masing-masing di daerahnya. Semoga dari tahun ke tahun selalu berkembang dan selalu ada kemajuan. BPK 9 juga semoga diberikan kemudahan dan juga tetap istiqomah dalam tujuannya, yaitu membantu generasi muda sebagai tongkat estafet pewarisan budaya khususnya di Jawa Barat. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey!
jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. PPK Wilayah 9. Bisa.